yang tiap hari PP ini. Kenapa Surabaya. kok Sumo Bito itu jadi juara 1 di Jombang? Karena setiap hari mungkin pekerja di Paling Surabaya. banyak pekerja migran itu di sana. Itu saat ini kemarin tanggal 10 itu Jawa Timur 6.798 kasus konfirmasi positif gitu ya. Jawa Timur sekarang sering menjadi nomor 1 dalam jumlah pertambahan ya. Dalam penambahan per hari itu sering jadi nomor 1. Jadi yang sering disalahartikan oleh masyarakat dianggap new normal, ya udah new-nya itu seperti dihilangkan, jadi udah normal kembali. Nah. Itu yang salah kaprah. Dalam upaya kehati-hatian, seharusnya sebelum santri itu datang ke Jombang, itu sudah dilakukan pemeriksaan di daerahnya masing-masing. Kesiapan dari pesantren-pesantren jenengan untuk memulai new normal di Kota Jombang ini. Saat ini saya sedang di kantor ID Jombang bersama di Dr. Sarifudin, Ketua Satgas ID Kabupaten Jombang, terkait dengan menghadapi new normal bagi santri yang akan kembali ke pondok pesantren. Halo dokter. Assalamualaikum Mas Sobrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya kemarin tuh banyak ya dok ya yang beredar bahwa wah ini new normal gitu ya. Bahkan pada elemen-elemen tertentu juga akan memperlakukan seperti itu. Ya. Ini sebenarnya seperti apa sih dok? Ya, jadi kita ke new normal itu apa gitu ya, itu Betul. ya sebelum ke santri. Jadi yang sering disalahartikan oleh masyarakat dianggap new normal, ya udah new-nya itu seperti dihilangkan, jadi udah normal kembali. Nah. Itu yang salah kaprah gitu ya. Jadi akhirnya ya terjadi kerumunan lagi, terjadi ya malas pakai masker lagi seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Jadi new normal sebenarnya yang lebih tepat itu new norm ya. New norm gitu berarti norma baru. Norma baru. Ya, itu yang sebenarnya lebih kata yang lebih tepat, yaitu kita hidup dengan aturan-aturan yang baru, dengan protokol-protokol baru, dengan ketentuan-ketentuan baru, norma-norma baru ya. Yang sebenarnya norma itu ya harusnya sudah dari dulu sebenarnya kita harus lakukan. Cuman sekarang kita benar-benar harus melakukannya dengan tetap, jadi kegiatan apapun dibebaskan tapi dengan melakukan protokol pencegahan. Protokol pencegahan. Ya. Protokol kesehatan ya, pencegahan terjadinya penularan COVID-19. Cuma Mas Nofrul, Ya. sudah siapkah kita? Nah, itu ada kriterianya, ada penilaiannya nanti akan coba saya paparkan. Jadi sudah siapkah kita menuju ke new normal tersebut? Itu pertanyaan. Oke. Nah, ketika new normal itu disalahartikan nih dok ya, oleh sebagian banyak masyarakat di Kabupaten Jombang. Tidak hanya orang-orang awam, tapi juga dari lini orang berpendidikan pun juga menganggapnya ini wah kembali lagi seperti normal, gitu ya. Nah ini kalau statusnya di Jombang nih dok, ketika grafik kurva sudah mulai naik, tambah naik gitu ya. Bahkan kemarin desa Pesokrep ya sempat lockdown juga. Ini apakah new normal ini juga akan diberlakukan 100% atau tidak diberlakukan sama sekali? Ya. Jadi ini saya kupas sedikit ya. Ya. Bagaimana sih menilai new normal itu ya? Jadi ini termasuk dalam asesmen zona wilayah ya. Jadi asesmen zona wilayah, apakah wilayah ini sudah layak untuk diberlakukan new normal. Oke. Memang di Indonesia saat ini data kemarin ya tanggal 10 Juni 2020 itu sudah mencapai 34.316 kasus konfirmasi positif, dengan yang meninggal sudah hampir 2.000.
hampir 2.000 yang meninggal dengan persentase 5,7%. Tapi alhamdulillah yang sembuh juga jauh lebih banyak, 12.000 itu sudah sembuh. Nah, di sini memang di beberapa daerah di Indonesia itu kurvanya sudah melandai, bahkan sudah ada yang turun. Ada beberapa daerah yang sudah tidak ada penambahan kasus, gitu ya. Bahkan waktu itu sempat dirilis oleh gugus tugas nasional bahwa ada 102 kabupaten kota yang sudah layak diberlakukan new normal. Jawa Timur tidak ada sama sekali dirilis dari gugus tugas nasional tersebut, gitu. Sekarang kita lihat angkanya Jawa Timur ya. Jawa Timur sekarang sering menjadi nomor 1 dalam jumlah pertambahan ya. Dalam penambahan per hari itu sering jadi nomor 1. Itu saat ini kemarin tanggal 10 itu Jawa Timur 6.798 kasus konfirmasi positif gitu ya. Dengan angka sembuh yang alhamdulillah juga cukup besar sekitar 1.790-an. Kemudian kasus yang meninggal, kasus yang meninggal ini jauh melebihi angka nasional prosentasenya. Jadi Jawa Timur sudah sampai 8,13% untuk angka yang meninggal, gitu ya. Nah ini kondisi yang memprihatinkan. Dengan semua daerah kabupaten kota di Jawa Timur itu terdapat kasus konfirmasi positif. Walaupun dalam survei epidemiologi terbaru dibagi menjadi 3, ada risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Warnanya kalau nggak salah merah, orange, kuning ya. Nah, yang Jombang ini masuk di merah masih ya. Masih merah. Belum ke orange. Sempat masuk di orange beberapa hari kemarin. Sekarang masuk di merah. Jadi ini sangat mengkhawatirkan kalau new normal ini diberlakukan di Jombang ya. Dan di Jawa Timur, Jombang ini ranking 9 ya. Dalam perolehan medali itu peringkat 9. Masih 10 besar ya, Masih 10 besar. Dari 38 kabupaten kota. Betul, ya. Jadi ada terakhir 103 ya. 103 jumlah kasus konfirmasi positif yang ada di Jombang, okay? Dengan yang sembuh insya Allah 15 dan ada yang meninggal 6 gitu. Jadi dari asesmen wilayah tersebut, saya melihat ini baru secara awam kita bisa melihat dari data-data pemerintah itu belum layak. Masih belum layak. Masih belum layak. Dan Pak Sekda kalau nggak salah dalam media kemarin juga menyampaikan bahwa kita memang belum layak diberlakukan new normal. Jadi mungkin ada beberapa yang mulai persiapan menuju new normal. Jadi baik itu di pemerintahan maupun termasuk di dunia pesantren baru mulai persiapan ya. Baru mulai persiapan. Okay. Jadi kalau bicara soal substansi new normal sendiri, Jombang masih belum berlakukan seperti itu ya Dok ya, secara keseluruhan. Nah, ke pesantren nih Dok juga. Okay. Kemarin juga sempat dibanding-bandingkan nih beberapa aturan yang dikeluarkan oleh gugus tugas dan juga pemerintah Kabupaten Jombang soal pesantren yang di beberapa daerah juga sudah melakukan seperti itu. Nah, seperti halnya di Jember. Kalau di Jombang sendiri, ketika ini nanti persiapan menuju new normal ini sendiri, apa sih sebenarnya yang harus diterapkan oleh pesantren itu sendiri? Jadi awal pesantren seharusnya berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten, khususnya dengan pemerintah kabupaten, karena memang ini sudah ada beberapa pesantren yang sudah masuk. Nah ini yang sebenarnya nggak kita harapkan ya, karena harusnya koordinasi terlebih dahulu. Dan dari pemerintah kabupaten sebagai gugus tugas itu harus sebaiknya mengeluarkan pedoman atau panduan atau protokol. Nah ini mungkin di Jombang juga sudah ada belum? Sudah kemarin, kemarin ya? Dirilis gitu ya. Saya malah telat karena kemarin ngurusi pelosok Kerep. Kemarin dari pelosok Kerep. Jadi di Jombang sudah ada, mungkin belum saya baca, mohon maaf. Cuman memang kalau kami lihat di Jawa Timur memang sudah ada protokolnya.
Dan yang setahu saya, walaupun waktu itu belum mengeluarkan protokol, Ibu Bupati sebagai ketua gugus tugas sudah sempat melakukan video conference dengan pengasuh-pengasuh pesantren untuk melakukan koordinasi apa yang harus dilakukan seperti itu. Dan dari Ibu Gubernur sendiri juga sedang mencanangkan pesantren tangguh, ya. Pesantren tangguh. Jadi bersama Kapolda itu di Jombang ini yang jadi percontohan itu memang di komplek Bahrul Ulum, ya. Bahrul Ulum, Tambak ya. Beras. Cuman memang bentuknya seperti apa, saya sendiri belum terlalu paham untuk bentuk pesantren tangguh yang dimaksud oleh Pemprov ini, karena kita memang belum dapat panduannya atau protokolnya itu seperti apa. Cuman kalau protokol dari Ibu Gubernur sudah ada, cuman tidak disebutkan di situ sebagai pesantren tangguh. Ya. Nah, ketika pesantren ini nanti dibuka sih, ataukah sudah mulai atau santri ini sudah kembali ke pondok nih, kan banyak persyaratan tuh yang kemarin juga menjadi perbincangan, bahwa yang saya kutip dari laman pemerintahan juga nih, ini salah satu yang diberlakukan di Jombang, itulah seluruh santri yang akan kembali ke pondok pesantren ini harus membawa hasil rapid test atau swab yang masih berlaku. Itu yang menjadi banyak perdebatan kemarin gitu ya. Oh, berarti lah ini swab berarti kan harus melakukan rapid test mandiri ataukah swab mandiri gitu, Dok ya. Nah, kalau boleh tahu swab mandiri ataukah hasil swab ini ada surat berlakunya? Ya. Ada waktunya nggak, Dok? Ada. Misalnya. Jadi ini betul ya. Dalam upaya kehati-hatian, seharusnya sebelum santri itu datang ke Jombang, itu sudah dilakukan pemeriksaan di daerahnya masing-masing. Asalnya, daerah asalnya. Rapid test ini 2 hari. Berlakunya hanya 2 hari. Berlakunya 2 hari. Ya toleransi 3 hari lah ya. 2 sampai 3 hari. Itu masa berlaku dari rapid test. Kalau sekarang rapid test tapi ke Jombangnya baru seminggu lagi, ya sudah nggak berlaku. Sudah nggak berlaku. Iya. Oke. Lalu kemudian kalau swab PCR itu 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Jadi lebih lama dan memang dia lebih akurat gitu ya. Seperti itu. Dan seharusnya sekarang pertanyaannya gimana? Kalau sudah nyampe di Jombang ternyata belum melakukan itu. Ya. Nah, ini pertanyaannya kan di situ. Ya harus dilakukan di Jombang. Dilakukan di Jombang. Dilakukan di Jombang. Terus kemudian jadi baik rapid test maupun PCR. Tapi sayangnya memang untuk PCR mandiri, swab mandiri di Jombang itu belum ada. Belum ada. Ini baru masih pengadaan. Nanti kalau emang sudah ada, sudah datang, insya Allah bisa dilakukan. Kalau untuk saat ini belum ada. Jadi baru rapid test saja yang bisa dilakukan. Kalau semisal santri ini sudah datang ke Jombang dan lakukan rapid test di Jombang, ini ketika ini akan diadakan oleh pemerintah ataukah pihak pesantren itu sendiri atau koordinasi dengan gugus tugas nih, Dok? Ya. Jadi masing-masing pesantren itu terutama pesantren besar ya, itu sudah membentuk satgas COVID masing-masing. Sudah ada dokter-dokter yang mengawal, yang mendampingi di situ ya. Dan itu juga berkoordinasi dengan kami, dengan ID untuk mencari rekomendasi, lalu apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman di satgasnya itu kan, ya dokter kan di bawah ID ya, jadi dari ID, kami dari satgas ID yang mengawal itu. Cuman memang yang pesantren kecil ini yang agak terkendala ya, karena mereka juga kurang berkoordinasi, berkomunikasi ya. Dan siapapun yang melakukan harusnya tetap melakukan rapid test. Dan pemerintah sudah menyampaikan kok ada bantuan seperti itu. Untuk ke pesantren. Iya, untuk ke pesantren. Dalam hal ini pesantren tangguh, kemudian persiapan pembukaan, pengaktifan pesantren. Oke. Ini kan kalau di Jombang nih jumlahnya kan ratusan ribu nih, Dok, untuk yang pesantren ini. Nah, apa kekhawatiran terbesar nih dari teman-teman di gugus tugas nih ketika ya mohon maaf, ketika nanti ada kecolongan misalnya, ada beberapa dari daerah-daerah dari beberapa daerah atau luar kota yang masuk ke Jombang, lolos dari
screening dari tim gugus tugas ataukah tim Satgas Pondok? Ini bagaimana? Ya. Sebelum ke situ, Mm-mm. kami sempat berdiskusi sama Ibu Bupati bahwa memang tadi Jombang belum siap untuk new normal. Ada beberapa hal yang kami sampaikan selain data tadi, ada 6 kriteria dari WHO yang bisa diinikan ya, bisa dijadikan tolok ukur. 1, kemampuan untuk mengendalikan penularan. Oke. Nah, Jombang ini masih belum bisa turun ya. Rate of transmission-nya masih tinggi. Jawa Timur ini masih 1,32. Jakarta sudah 0,99. Kita belum 1,32 dan yang baik adalah di bawah 1 ya. Kemudian sistem kesehatan apakah sudah mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, tracing pada semua kontak dari kasus positif tersebut. Nah, kalau yang ini alhamdulillah Jombang sudah bisa. Sudah bisa. Jombang sudah bisa. Untuk tracing, untuk testing itu sudah bisa semua. Puskesmas sudah bergerak dengan cepat. Kemudian yang ketiga, meminimalisasi risiko wabah khususnya di fasilitas kesehatan dan panti jompo. Ya. Ini juga sudah bisa, walaupun tidak semua, belum di semua tempat. Harusnya memang di fasilitas kesehatan, di teman-teman kami yang ada di rumah sakit, di klinik itu memang harus ada rutin dia dapat rapid test ya untuk ngecek. Tapi kenyataannya tidak. Jadi banyak yang bersentuhan dengan pasien yang dari pihak rumah sakitnya sendiri ini belum dilakukan rapid test. Tapi ada rumah sakit yang setiap minggu yang high risk ini dilakukan rapid test, itu bagus. Harusnya rumah sakit semua mencontoh seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya, apakah sudah bisa menerapkan upaya-upaya pencegahan? Ini belum tahu kita, ya. Ini harus dibuktikan, harus ada pilot project seperti itu. Apalagi pesantren. Jadi seharusnya memang ada pilot project, ada yang jadi contoh. Jadi nanti semua bisa mencontoh. Jadi bukan hanya protokol. Kalau hanya protokol dibaca, diterapkan mungkin kurang bisa mewaspadai. Dengan contoh itu kita tahu itu loh contoh idealnya di sana. Kita harus di sana. Seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, risiko kasus impor bisa ditangani. Ini juga sangat sulit di Jombang. Jombang ini posisi strategis di tengah-tengah. Dari mana-mana kita nggak bisa menutup pintu-pintu Jombang ini, nggak bisa ditutup. Beda sama daerah kayak Tulungagung, Kayak pinggiran ya? Pinggiran itu bisa ditutup pintunya. Di sini nggak bisa ditutup. Belum lagi para pekerja migran yang tiap hari PP ini. Kenapa kok Sumobito itu jadi juara 1 di Jombang? Karena setiap hari mungkin pekerja di sana. Paling banyak pekerja migran itu di sana. Pekerja yang tiap hari PP itu di sana ada ribuan. Dan itu sudah menjadi kekhawatiran kami di Satgas IDI. Sejak awal itu kita menyampaikan bahwa ini ada ribuan di Sumobito, harus ada penerapan khusus. Ternyata memang belum ada sampai ini ya. Lalu kemudian yang terakhir, komunitas masyarakat apakah sudah benar-benar teredukasi? Nah, sudah benar-benar malah terlibat untuk menangani. Ini belum. Ya. Itu jadi dari itu semua makanya sebenarnya Jombang ini harus ditunda Ibu. Tapi Ibu Bupati menyampaikan bahwa saya juga pinginnya begitu Dok. Ibu Bupati ngomong gitu, saya juga pinginnya begitu. Namun ini kita memang tidak mempunyai suatu regulasi yang benar-benar ketat untuk mencegah si pesantren ini untuk aktif kembali. Apalagi dari Ibu Gubernur, Kapolda juga memfasilitasi, dari pemerintah pusat juga bisa membuka. Jadi kita tidak bisa membendung. Yang bisa kita lakukan adalah membantu, mempersiapkan agar nggak sampai terjadi itu. Nah, kekhawatiran kami apa? Kekhawatiran kami adalah nanti munculnya klaster pesantren. Nah ini Dok. Nah itu jadi kekhawatiran kami. Karena kalau sampai itu muncul, itu seperti menjadi bom gitu ya. Karena di situ begitu banyak orang, akan menyulitkan teman-teman yang melakukan tracing, testing, akan menghabiskan sumber daya juga. Seperti itu.
Belum lagi non sewu ya fitnah-fitnah dari kelompok-kelompok lain terhadap pesantren. Oke, itu kan kekhawatiran yang paling besar adalah muncul klaster baru, Dok ya. Nah, ketika kita tahu bahwa di satu pondok pesantren ini kan ya polanya juga padat sekali di sana. Apalagi biasanya kan pesantren itu jadi satu sama pola pendidikannya juga. Nah, ini apakah kemarin aja sudah disampaikan bahwa kalau memang belum siap untuk pendidikan ya ditunda hingga mungkin 6 bulan ke depan gitu ya. Bahkan sampai 1 semester pun tidak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah, dan kita pernah mengalami hal seperti itu. Indonesia ya. Betul. Saya nggak menangi, kita nggak menangi ya. Indonesia pernah mengalami mundur 1 semester. Mundur 1 semester. Nah, ketika hal ini dipaksakan, Bro. Hal ini dipaksakan nih. Kan hari ini mungkin ada beberapa sudah, karena aturannya sudah keluar nih, mungkin pesantren atau para santriwati yang ada di luar daerah ini sudah mulai bersiap nih, bersiap untuk kembali ke Jombang. Nah, apakah persiapan ini sudah dilakukan atau sudah dimatangkan nih, Dok? Ketika pilot project ini nanti di Bahrul Ulum nih misalnya nih berhasil, ataukah minimal protokolnya ataukah standarnya harus terpenuhi misalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jombang. Ini seperti apa? Ya. Jadi memang sebelum ini beberapa sudah sekitar 3 minggu ini ya, 2 minggu atau 3 minggu ini kami selalu berkomunikasi dengan pengasuh-pengasuh pesantren. Jadi lewat Zoom meeting, lewat WA group, kita berikan semua protokol-protokolnya apa saja, apa yang harus diwaspadai seperti itu. Dan kita yakinkan kepada teman-teman itu bahwa ini yang bisa menghentikan atau intervensi yang sangat penting untuk penanggulangan wabah COVID ini adalah supresi. Bukan obat, tapi supresi terhadap mobilitas, supresi terhadap kontak. Sehingga nanti itu bisa menurunkan, kenapa namanya supresi, kan dia bisa menurunkan risiko penularan. Karena apa? Kenapa bukan obat? Karena emang belum ada obat yang definitif mengobati si COVID ini. Obat itu sembuh. Beberapa obat ini dipakai bersamaan, nanti muncul lagi seperti ini. Ini masih terus berkembang. Begitu juga dengan vaksin. Vaksin ini WHO menyebutkan mungkin akhir 2021. Tapi para ahli infeksi menyebutkan adanya vaksin pun tidak akan efektif karena si virus COVID ini, si virus SARS-CoV-2 ini terus bermutasi. Ada beberapa strain baru. Jadi vaksin itu ya nanti macam-macam jadinya. Jadi itu nggak efektif. Jadi langkah yang paling efektif adalah mencegah penularan. Ini yang benar-benar kita tanamkan pada para pengasuh pesantren. Ya. Jadi terus kemudian kita juga harus melihat bahwa dari COVID-19 ini sendiri itu ada kelompok rentan yang kalau kena itu fatal akibatnya kan. Ya, jadi seperti orang tua, kemudian orang yang punya penyakit kronis seperti itu, bayi baru lahir sampai balita, ibu menyusui, ibu hamil, itu harus benar-benar dijaga gitu ya. Kan kita kalau ngomong pesantren nggak hanya ngomong santrinya, ngomong juga ustadznya, ngomong pengasuhnya, itu Pak Yainya, keluarganya, bahwakan kantin kesehatannya juga. Betul ya. Jadi kita itu harus kita lindungi jangan sampai terpapar gitu ya. Nah, untuk itu makanya kita sudah berkali-kali sampai kemarin alhamdulillah dari teman-teman di Jawa Timur ini mengeluarkan asesmen checklist penilaian biar praktis mereka. Nanti yang nilainya sekian berarti nggak boleh buka. Berarti nilainya sekian ini ditunda bukanya. Nah sekian boleh buka itu ada. Cuman saya ya semoga ditaati. Gitu. Itu kaitannya dengan beberapa hal ya Dok ya. Nah ketika ini kan status nih Dok. Ketika seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran gitu ya atau mudik Lebaran, bahwa orang-orang yang dari luar kota, utamanya dari zona merah atau zona hitam lah yang beberapa itu masuk ke kota kita, itu statusnya
PDP atau langsung diisolasi 2 minggu gitu misalnya di rumah isolasi atau di isolasi mandiri dan lain sebagainya. Lah, apakah status ini juga melekat pada santriwan santriwati dari luar kota itu, Dok, ketika masuk ke pondok pesantren? Jadi ada protokol, di protokol itu ada, saya nggak tahu yang Jombang, maaf belum baca. Bila belum dilakukan rapid test ataupun PCR dan kemudian di sini pun tidak dilakukan, ya, itu santri tadi harus isolasi mandiri. Harus isolasi mandiri. Harus isolasi mandiri di pondok pesantren. Ya. Tapi kalau masih ada waktu, makanya sebenarnya kan ini ditunda sekitar 1 bulan kalau nggak salah atau setengah bulan. Ini harus dilakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dulu. Di rumahnya masing-masing. Ya. Jadi isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing, lalu di hari akhir-akhir isolasi melakukan tes. Kemudian hasilnya bagaimana berangkat ke sini. Nah, begitu. Tapi kalau sudah nyampe sini belum dites ya tadi isolasi mandiri. Otomatis harus isolasi mandiri. Betul. Okay. Dan bagi kami, saran kami, kalau sudah swab, kalau udah keluar hasilnya, nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada gejala, nggak usah isolasi mandiri. Tapi kalau masih rapid test, karena rapid test ini akurasinya juga rendah, dia hanya screening saja, sensitivitasnya rendah. Jadi walaupun rapid test harus isolasi mandiri. Pondok harus mempunyai tempat untuk isolasi mandiri. Yang mumpuni atau yang layak mumpuni, ya. Iya. Kalaupun misalkan dia tidak punya, harus kerjasama sama tempat lain, sama beberapa pondok lain untuk ada isolasi bersama. Isolasi bersama. Di Bahrul Ulum itu setahu saya juga begitu. Jadi ada gedung apa itu gor ya, gedung gor, kemudian terus di luarnya tenda-tenda itu nanti buat isolasi mandiri dari santri yang ada di situ. Okay. Selain untuk mencegah biar enggak interaksi antara orang dari luar dan juga dari sini ya, itu selain isolasi mandiri juga tadi datangnya itu harus diantar pakai kendaraan pribadi. Tapi hanya berhenti di gerbang atau kalau Bahrul Ulum itu berupa gang-gang ya di ujung gang sana. Jadi nggak boleh masuk. Keluarga nggak boleh masuk. Okay. Gitu sudah. Ya non sewu harus meninggalkan budaya yang biasanya di pesantren harus menemu harus sowan itu sudah nggak boleh. Jadi emang di sana ada petugas dan santrinya yang masuk. Barangnya didesinfeksi seperti itu. Untuk menjaga kesehatan itu tadi. Betul, iya. Karena memang ini rawan banget. Saya sambil berdoa. Jadi ketika santri atau santriwan-santriwati ini isolasi mandiri di rumah, ini pemantauannya gimana, Dok? Misalnya nih, santri dari Pasuruan atau dari Jember misalnya, dia melakukan sebelum balik ke Jombang, melakukan isolasi mandiri 2 minggu di sana misalnya. Ini membuktikan bahwa dia sudah melakukan isolasi mandiri itu seperti apa, Dok? Di protokol Ibu Gubernur, protokol Pemprov, itu tanda tangan orang tua, diketahui RT. Tapi ya namanya Tuhan bisa saja. Tapi memang sudah upaya sudah begitu. Jadi tanda tangan orang tua diketahui RT. Ya semoga tetap jujur, semuanya harus jujur. Intinya kembali kepada individu masing-masing ya, untuk patuh pada aturan yang sudah dibuat itu tadi. Iya. Oke, baik orang tua dan juga pondok pesantren ini juga harus bareng-bareng nih mematuhi ini gitu ya. Betul. Oke. Nah, ketika hal-hal itu sudah dilakukan nih, Dok, protokol sudah dijalankan dan beberapa hal sudah dilakukan. Nah, ketika pola pondok pesantren ini apakah harus ada perubahan juga, Dok? Jelas. Pola pendidikannya, pola semuanya. Dan kita tahu bahwa di pondok pesantren tidak hanya soal ngaji, tapi soal mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Ini apakah juga harus menyesuaikan dengan pola yang ada hari ini? Betul. Jadi kami mengadopsi dari teman-teman di Satgas Covid NU ya, yang memang sangat berkepentingan karena punya begitu banyak pesantren, itu membagi ada risiko rendah, ada risiko tinggi. Jadi melakukan asesmen terhadap pesantrennya. Setelah tadi asesmen wilayah, kan asesmen pesantren. Asesmen pesantren. Di situ akan dilihat ini risiko rendah, risiko tinggi. Ada elemen-elemennya.
Dan nanti perlakuannya juga berbeda. Di situ juga akan kita lihat mana pesantren yang tidak siap, setengah siap, siap atau sangat siap. Nah, nanti akan dilihat di situ. Nah, di situ baru nanti kita menentukan pola-pola yang harus dijalankan ya. Contoh, jadi satu yang wajib dipatuhi yang pertama, baik itu risiko rendah maupun risiko tinggi, itu membentuk Satgas Covid. Membentuk Satgas Covid. Ya, kalau ada dia punya link dokter, silahkan dimanfaatkan. Kalau tidak ada, harus ada yang namanya santri husada. Ya, santri husada ini nanti kayak kalau di sekolah itu apa ya, UKS itu ya? Ya, PMR lah gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada santri husada ini nanti yang menangani. Ya, tentunya harus ada dari pengasuhnya, dan itu harus menjalin hubungan dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti bisa langsung terus berkomunikasi. Terus kemudian walaupun toh itu santrinya juga sudah ada di situ, peralatan atau sarana prasarana untuk pembelajaran daring online itu tetap harus disiapkan. Kenapa? Satu, di sini banyak atau mayoritas pondok pesantren yang asramanya, pondoknya atau ribatnya ini berbeda lokasi dengan sekolah, dengan sekolah formal. Okay? Nah, ini kan nanti kalau ini keluar masuk ya justru bahaya. Kalau dia di situ saja, insya Allah lebih aman, seperti di karantina kan. Ya. Misalnya lebih kayak misalkan boarding school gitu, itu jauh lebih aman karena dia berada di satu lokasi. Atau ada pondok yang tidak pakai sekolah formal, gitu, yang ngaji itu lebih aman. Tapi kalau yang ada sekolah formalnya harus menyelenggarakan pembelajaran sistem daring. Jadi nanti anak tidak perlu ke sekolahnya, jadi lewat daring tadi, seperti itu. Kemudian juga tentunya tadi seperti yang di teman-teman dinas pendidikan menyusun untuk ini ya, kurikulum belajar mengajar. Pesantren juga harus begitu. Kurikulum belajar mengajarnya harus disesuaikan dengan protokol dan juga dengan metode yang terbaru tadi, dengan metode daring tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian pola pembelajaran juga, pola jam juga begitu, harus diatur, harus dikurangi. Kemudian ini misalkan yang di boarding school atau yang tidak ada sekolah formal, di situ ada tempat-tempat untuk taklim, jarak ini sangat penting. Jadi bagi kami tetap yang terpenting ada 5 ya. Dari semua protokol pencegahan yang terpenting itu 5. Jaga jarak, gunakan masker, kemudian selalu di rumah atau selalu di tempat, tidak keluar masuk. Kalau diartikan ke pondok berarti dia tidak keluar masuk gitu ya. Ini berlaku juga untuk gurunya ya. Berlaku untuk gurunya juga. Iya, percuma kalau santrinya di situ tapi gurunya keluar masuk tanpa ada protokol pencegahan ya percuma gitu ya. Jadi ustadz-ustadznya juga harus begitu. Ada pola gimana jadi ustadz ini bisa tetap di situ, kasih tempat. Nanti mungkin bergantian secara 2 minggu kembali seperti itu. Terus kemudian yang tadi sudah berapa? Sudah 4 ya. Makan makanan bergizi. Oh, masih 3. 4 itu cuci tangan. Harus selalu cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan terutama minimal. Yang kelima dulu. Yang kelima adalah makan makanan bergizi. Ya. Jadi pondok harus tidak boleh lagi kayak dulu asal neriman makan apa adanya. Ini harus bergizi untuk meningkatkan imunitas anak-anak gitu. Jadi gitu. Ya, nah yang paling penting dari 5 itu tadi itu 3, jaga jarak, masker dan cuci tangan. Kalau disingkat lagi 1, cuci tangan sebelum menyentuh wajah. Itu yang paling penting ya. Masker juga penting, jaga jarak juga penting. Jadi kalau bisa emang 3 ini tidak boleh ditinggalkan. Masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jadi minimal pondok juga harus menerapkan sebuah kebiasaan baru itu. Betul, ya, itu new normalnya di situ gitu ya.
Jadi harus lebih banyak tempat cuci tangan gitu ya. Kemudian menunya tadi di kantinnya harus berbeda. Jadi harus ada rekayasa tersendiri, baik termasuk yang paling utama rekayasa kamar. Nah ini dok, karena dulu karena pesantren itu kan identik dengan satu kamar mungkin isi 12 orang gitu ya, atau 10 orang gitu ya. Ini juga dengan kapasitas yang sebelum COVID itu sudah penuh misalnya, ini solusinya harus penambahan kamar ya, atau polanya seperti apa nanti dok? Misalnya bisa begini, bisa dengan fasilitas kelas, yang dulunya fasilitas kelas untuk kelas, ya untuk kelas, peruntukan untuk kelas untuk sekolah, ini dijadikan di kamar. Itu bisa seperti itu, atau bisa menambah dengan tenda kan gitu ya. Ya semoga nggak hujan deras ya. Jadi bisa seperti itu. Terus kalau pembelajaran, itu tempat-tempat taklim bisa dijadikan fungsikan sebagai kamar. Sedangkan pembelajarannya di mana? Ya tadi. Daring tadi ya. Daring, bisa dari kamarnya masing-masing. Atau kalau cuaca suasananya bagus, bisa di luar, sering-sering outdoor, begitu. Ya. Karena ini kalau ya jangan sampai dok ya, nanti muncul klaster baru. Betul. Padahal kemarin dari muncul klaster yang di pelosok Kerep dan juga bahkan sampai penutupan pasar perterongan, itu juga menjadi sebuah apa ya, kalau di Jombang itu wah ini harus segera diselesaikan kan seperti itu. Apalagi nanti klaster pondok yang banyak sekali di Jombang, kan banyak pondok besar yang juga sejak dulu membuka sebuah aktivitas seperti itu. Ya jadi gini, ini termasuk untuk mengklarifikasi ya, karena ada beberapa suara yang ya karena namanya ini dunia medsos, banyak dunia maya ini, banyak provokator, banyak sehingga menyalahartikan. Ini sekaligus sedikit klarifikasi dari kami, dari Satgas Sidik. Kami sebenarnya sangat menyayangkan dengan adanya klaster transmisi lokal seperti pelosok Kerep dan pasar Terongan. Dan kami sangat prihatin dan sebenarnya memang kami sedih kalau sampai harus menutup, ya, baik itu menutup wilayah pelosok Kerep maupun menutup pasar Peterongan, karena kan di situ memang tempat ya mencari sesuap nasi, mencari ya sebagai sumber mata pencaharian mereka gitu. Cuman ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita pertimbangkan. Makanya kami rekomendasinya saat itu 14 hari untuk pasar Peterongan, karena disesuaikan dengan masa inkubasi virus. Nah, masyarakat, wah ada ini yang terus kemudian akhirnya benci sama ID sama dokter ya. Ya tentu tidak hanya ditutup aja, tapi yang kita bicarakan kan masalah kesehatan yang kami bicarakan di sini. Tentunya dari pemerintah kalau ditutup pasti ada kompensasinya, terus kemudian ada pola-pola pengaturannya bagaimana. Tapi ternyata memang ya nun sewu dari hasil evaluasi, kenapa kok tetap hanya 3 hari saja? Kepatuhan dari masyarakat ini juga sangat kurang ya. Jadi mereka di situ ditutup, disarankan isolasi mandiri, nanti akan dibantu dari pemerintah baik sampai tingkat desa kan untuk membantu. Ternyata malah berjualan di pasar lain, malah menambah risiko penularan. Jadinya ya udahlah kita buka dengan ganjil genap. Akhirnya kan begitu. Harapannya mengurangi, dan rekomendasi kami yang nomor 2 sampai 5 tentang protokol pencegahan itu diketati lagi untuk dilakukan. Jadi seperti pelosok Kerep pun juga begitu. Kami nggak mengharapkan sebenarnya ada lockdown. Nggak hanya pelosok Kerep loh, ada juga di sana Alang-Alang Caruban. Di Alang-Alang Caruban. Iya. Di Jogoroto ya. Jogoroto itu juga begitu. Jadi itu demi kebaikan bersama. Dan kalaupun ada kendala apa, matur saja, dan insya Allah kita banyak bantuan ke sana. Iya.
Dok, ketika kembali ke new normal, Ya. ataukah persepsi new normal, kalau dari dunia medis atau dunia kesehatan sendiri, nah kalau di Jombang melihat ukuran hari ini nih dok, Jombang kan sudah melebihi angka 100 nih, untuk kasusnya. Nah, ini sampai angka berapa sih, atau sampai batas berapa sih minimalnya ketika orang Jombang ini pengen banget nih menerapkan new normal? Bahkan beberapa waktu yang lalu ataukah sampai dengan tadi pagi juga kita lihat nih beberapa tempat wisata juga mau merencanakan ini gitu, mau Ngeri, membuka ya? ini. Nah, ini melebar dari Iya, pesantren iya. tadi. Ini seperti apa dok? Jadi Ukurannya gitu. yang kita hitung itu rate of transmission. Ya. Rate of transmission. Rate of transmission. Jadi rate of transmission itu harus kurang dari 1. Artinya apa? Artinya 1 orang itu risikonya atau minimal 1 saja sama dengan 1. Jadi 1 orang ini hanya nularkan ke 1. Nah, 1 orang nularkan ke 1. Itu anunya lebih mudah, kita pengelolaan baik tracingnya maupun penanganannya akan lebih mudah di stop. Tapi kalau masih 1, bahkan di Indonesia pernah 2, itu 1 orang itu bisa menulari lebih dari 1 orang. Kemudian nanti ini lebih lagi, itu bisa akhirnya kurvanya kan eksponensial, penambahannya begitu cepat, drastis. Gitu. Itu yang harus kita kurangi. Jadi yang dilihat bukan jumlahnya, kalau jumlah itu kan jumlah kumulatif. Ya. Nah, jadi yang dilihat adalah pertambahannya. Pertambahannya, rate of transmission, dan kalau orang awam melihatnya dari pertambahannya. Dari misalkan, dan itu dilihat dalam waktu 14 hari, harus konsisten selama 14 hari itu. Jadi misalkan ini nambahnya, ini kan pasiennya 103 ya. 103 yang sembuh berapa itu? 15. Jadi kan kita kan selalu teman-teman melakukan tracing ya. Ternyata Terus nambah. Ternyata dari 1 pasien itu, dari kontak eratnya, hasil tesnya negatif semua. Nambahnya cuma 1. Dari tiap pasien positif, nambahnya cuma 1. Itu nanti baru bisa diterapkan mulai new normal. Apalagi kalau sudah tidak menularkan, jadi sudah berhenti gitu ya. Jadi 1 pasien ini saya yang lainnya negatif semua, ya sudah, tapi sudah beres. Tadi yang dilihat itunya, jadi penambahan jumlah, ya namanya rate of transmission, gitu ya. Yang tadi saya bilang di Jawa Timur masih 1,32. Masih tinggi ya dok ya. Oke dok, terakhir terkait dengan pesantren kembali lagi, apa nih ajakan dan juga himbauan kepada masyarakat nih. Tadi nanti mungkin ada penambahan terkait dengan bahwa Jombang ini masih kondisinya seperti ini. Monggo silakan dok. Iya, jadi para pengasuh pesantren di sini kami dari Satgas Penanganan COVID-19 di Cabang Jombang berusaha menghimbau baik kepada pemerintah maupun kepada pesantren sendiri untuk secara jujur melakukan assessment, melakukan penilaian terhadap pesantrennya sendiri. Jadi ada checklist yang kami buat dan sudah kami sebarluaskan ke beberapa pengasuh pesantren. Silahkan dilakukan self assessment atau penilaian sendiri. Di situ ada nilainya 0, 5, 10 gitu ya. Jadi itu ada nilainya begitu. Tolong diisi. Di situ nanti akan menunjukkan kesiapan dari pesantren jenengan untuk memulai new normal di Kota Jombang ini. Karena secara asesmen wilayah sebenarnya, dan sudah kami sampaikan ke kepala daerah bahwa sebenarnya Jombang belum memenuhi syarat. Jadi kalau memang tetap dilakukan mengaktifkan kembali pesantren, tolong dilihat kembali penilaian-penilaiannya tersebut. Di situ nanti ada hasil akhir dibagi menjadi 3. Pesantren jenengan belum boleh memasukkan santri, kemudian diberikan kesempatan untuk perbaikan, kemudian boleh memasukkan santri. Jadi
tolong dinilai secara mandiri, secara jujur, sehingga nanti insya Allah benar-benar aman dan tidak tercipta klaster pesantren. Gitu. Oke, terima kasih dokter untuk wawasan dan juga arahan dan juga himbauannya. Ya, satu lagi terakhir. Ya, silakan. Kami siap apabila diminta ada kesulitan untuk membentuk Satgas Covid di pesantrennya masing-masing. Kami siap membantu, kami siap memberikan vokasi, kami siap membimbing, memberikan bimtek kepada Satgas Covid-nya, kami siap. Silakan hubungi kami. Oke, langsung ke ID Jombang. Langsung ke Satgas ID Jombang. Satgas ID Jombang. Pemirsa, itulah dialog interaktif kami dengan Dr. Safrudin selaku Ketua Satgas ID Jombang terkait dengan menghadapi new normal bagi santri yang akan kembali ke pondok. Semoga wabah ini cepat berlalu. Di Public Corner, Suara Pendidikan TV.